Saya terperanjat waktu itu. Ternyata di kursi goyang itu ada seseorang. Seorang yang tadinya tidak ada foto, ternyata saya melihat sepertinya ada foto. Foto gambar seseorang. Jadi seseorang laki-laki dengan perempuan. Saya perhatikan. Kembali rasa ketakutan muncul. Kok bisa orang yang sudah meninggal kok hadir di rumah ini, pikir saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Idod. Semoga malam hari ini sobat melihat malam masih dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi banyak rezeki dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Saya akan membawakan suatu kisah cerita saya sekitar pada tahun 1988, di mana waktu itu saya masih duduk kuliah semester ketiga di Yogyakarta. Jadi kisah perjalanan saya ini akan membahas suatu rumah tua peninggalan zaman Belanda yang dihuni oleh kakek dan nenek saya, di mana di dalam rumah itu banyak terjadi fenomena-fenomena di luar akal dan logika manusia. Beginilah ceritanya. Pada saat itu saya sedang belajar ya, di tempat kosan saya, sedang mengebet-ngebet buku. Entah kondisi saya juga tidak paham. Tiba-tiba terbersit dalam benakan saya itu ada lintasan nenek saya seolah-olah hadir di tempat saya waktu itu. Terbayang akhirnya dalam diri saya akan kerinduan menjumpai nenek di kota Cirebon. Karena apa? Semenjak kecil saya diasuh dan dididik oleh nenek saya. Dan sampai saya kuliah akhirnya terpisah dan sudah sangat lama tidak berjumpa. Awalnya dari rasa kerinduan hingga terbesit kehadiran nenek saya, ingin rasanya saya pulang ke Cirebon. Namun rasanya jadwal kuliah ini tidak memungkinkan. Pada malam harinya ketika saya sholat Isya, setelah selesai sholat Isya, kemudian saya berdoa untuk mendoakan kedua orang tua saya dan nenek saya. Kembali ingatan itu muncul. Sepertinya hampir nyata ya, nenek saya itu hadir di depan saya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya diam. Dan saya kembali, hati ini pingin sekali bertemu. Seolah-olah hati saya ini menyatakan bahwa ada sesuatu nih yang terjadi pada nenek saya di kota Cirebon ini. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Walaupun jadwal kuliah itu sangat padat. Akhirnya saya bertekad. Waktu itu masih terbiasa saya menggunakan kereta api ya, pulang pergi antara Cirebon Jogja. Jadi saya menggunakan kereta api. Alhamdulillah dalam perjalanan saya lancar-lancar saja. Singkat cerita, sampailah saya di kota Cirebon dan langsung saya
mengunjungi rumah nenek saya yang ada di sekitar kota Cirebon. "Assalamualaikum, Nek." Kemudian nenek membuka pintunya, sepertinya mukanya berbinar-binar, senang sekali melihat saya. Kemudian dia memeluk saya mencium tangannya, dan setelah kami asik berbincang-bincang, saya menanyakan kesehatan nenek. "Gimana, Nek? Sehatan, Nek?" "Sehat ya, nggak apa-apa kok, saya sehat-sehat saja." Akhirnya terus terang, saya merasa waktu itu pengen berbalas budi kepada nenek karena yang sudah membesarkan saya dari kecil ya, hingga saya dewasa. Namun mau dikata apa, saya belum mempunyai penghasilan yang tetap. Saya tetap masih merepotkan orang tua saya dan saudara-saudara saya ya, karena saya masih kuliah, perlu pembiayaan yang banyak. Cuma bagaimanapun dengan semampu saya, coba saya akan memberikan sesuatu kepada nenek. Tapi itu sejumlah uang yang sepertinya nilainya tidak seberapa. Jadi waktu itu saya berikan kepada nenek itu nilainya Rp10.000. Saya masih ingat waktu itu. "Udah, Nek, ini buat jajan, buat apa?" kata itu. Dia menolak. Cuma saya berusaha meyakinkan bahwa adalah ini ada uang lebih katanya. Alhamdulillah nenek menerima dengan bersenang hati. Karena apa? Nenek tinggal di rumah tua itu yang cukup besar lah. Kamarnya ada 4 besar-besar sekali. Dan dia hanya sendirian. Suaminya sudah meninggal pada saat saya masih kecil, sudah lama sekali. Hingga saya juga sudah lupa wajah dari kakek saya itu. Nenek begitu bahagia, akhirnya dia kembali menyarankan supaya saya tidur di rumahnya untuk menemani dia. Cuma tetap saya kembali harus ke orang tua saya. Jadi ke rumah orang tua saya tidak jauh dari rumah nenek itu, sekitar 2 kilo lah. "Nek, saya harus pulang dulu ke rumah orang tua saya, Nek. Dia mungkin belum tahu," kata saya, "kepulangan saya di Cirebon." "Ya udah, Idod, nanti kesini lagi ya, nenek kangen," itu kata nenek. "Iya, Nek, insya Allah lah. Tapi nenek nggak apa-apa kan? Nggak ada yang dirasa," kata saya itu. "Enggak, sehat-sehat saja." Nah itulah karena apa? Insting saya waktu di Jogja 2 kali nenek mengunjungi ini seperti ada isyarat. Cuma alhamdulillah setelah saya berkunjung secara nyata ke kediaman nenek, dia sehat-sehat saja. Jadi akhirnya saya setelah berbincang dengan nenek, saya meminta izin untuk pulang ke orang tua yang jaraknya 2 km lah, tidak begitu jauh. Besok harinya ya, sebetulnya dalam pikiran saya kalau nenek itu sudah sehat saya akan pulang lagi. Karena jadwal ini kuliah saya harus hadir. Karena saya harus mengejar nilai-nilai IP yang tinggi gitu. Namun mau dikata apa, besok harinya sekitar pukul 9 pagi saya mendapat kabar nenek sakit. Padahal kemarinnya itu sehat-sehat saja. Akhirnya saya berkunjung dengan orang tua saya ke rumah nenek. Sungguh memang sangat prihatin saya sebetulnya. Karena orang yang sudah tua seperti nenek saya ini tinggal sendirian di suatu rumah yang sangat besar. Bahkan untuk penerangan aja sepertinya dia dapat subsidi dari orang tua saya, sehingga penerangan itu tidak begitu layak untuk rumah sebesar itu. Jadi lampu depan aja itu sepertinya lampu kuning 5 watt lah, jadi agak redup. Kemudian di kamar tengah juga lampunya seperti itu, apalagi di kamar nenek saya ini. Jadi situasinya sangat kurang penerangan sekali lah untuk rumah yang
sebesar itu, apalagi plafon-plafonnya zaman dulu kan tinggi-tinggi. Nah, kemudian saya datang dengan orang tua saya menemui nenek. Betul juga, nenek tidak bisa bangun. Memang nenek itu usianya sangat tua, sekitar 80 tahun. Anak-anaknya sudah tidak ada di situ. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, bahkan ada yang di luar Jawa. Sehingga nenek hanya sendirian. Beberapa kali orang tua saya menyarankan agar nenek itu ikut sajalah tinggal di orang tua saya biar ada yang mengurus. Cuma yang namanya orang tua kekeh, dia pengen sendiri di situ. Sepertinya dia tidak terbiasa tinggal di rumah anak-anaknya. Ya terpaksa, jadi saya harus berkunjung di situ ke rumah nenek, dan akhirnya saya juga menemani nenek. Di mana orang tua saya pada sore hari dia pulang, saya melayani nenek untuk makan, untuk minum, dan macam-macam. Namun setelah 2 hari sakit, akhirnya kondisi nenek itu semakin memburuk. Dan ketika pada saat saya mengunjungi orang tua saya sore hari sekitar pukul 3, saya merasa gundah, ingin kembali ke rumah nenek. Barangkali ada apa-apa, karena nenek sendirian. Jadi akhirnya saya pulang ke rumah nenek lagi untuk melihat kondisi nenek yang sedang sakit. Saya kaget setelah menjumpai nenek di kamarnya, kemudian tidak ada suara apapun. Setelah saya memberi salam, terpaksa saya masuk ke dalam rumah, kemudian membuka kamarnya. Ternyata nenek sudah tidak bisa apa-apa. Saya panik. Akhirnya saya coba bel orang tua saya dan saudara-saudara lain. Akhirnya datang semua, dan benar nenek dinyatakan meninggal dunia. Betapa sedih hati saya waktu itu. Sangat sedih sekali. Terkenang di masa kecil saya dipelihara sama nenek. Waktu nenek masih sehat, bugar ya. Kemudian bagaimana nenek, rewelnya nenek terhadap saya gitu. Dan saya masih ingat kondisi-kondisi ruangan di mana saya tinggal, kamarnya masih ingat, masih terbayang dalam pikiran saya. Cuma setelah sekian lama saya meninggalkan rumah itu, sepertinya rumah itu asing bagi saya. Apalagi setelah meninggalnya si nenek. Setelah semua berduka, termasuk orang tua saya, akhirnya nenek saya dimandikan selayaknya orang-orang muslimah meninggal pada umumnya. Malam harinya, karena kondisi itu meninggal sekitar pukul 5 sore, jadi hal itu untuk penguburan setelah disepakatin akan dilakukan besok hari, sambil menunggu keluarga-keluarga lainnya yang akan datang mengunjungi pemakaman nenek saya tersebut, termasuk anak-anaknya. Jadi bibi-bibi saya lah, bibi-bibi saya, uwa-uwa saya yang ada di Jakarta, di Bandung, di luar Jawa, maupun di sekitar wilayah Kabupaten Cirebon. Jadi singkat cerita, semua hadir berkumpul ke situ hingga ramailah rumah nenek ini. Nah, untuk pemakaman karena sudah disepakati besok harinya, jadi jenazah nenek ini setelah dimandikan, kemudian setelah dikafanin, setelah disolatkan, akhirnya dia ditempatkan di suatu ruang tengah, ya, di rumah besar itu. Di ruang tengah kan ada tempat tamu agak besar juga. Nah, si nenek itu ditempatkan di situ dengan penerangan yang sangat minim, yaitu kurang sekitar lampu 5 watt lah waktu itu, ya. Karena kondisi memang waktu itu
di rumah nenek yang sangat besar ini sungguh sangat kekurangan, hanya mengandalkan kehidupan itu dari anak-anaknya. Nah, setelah semuanya selesai, jasad nenek itu dimasukkan ke dalam keranda. Kalau bahasa Cirebonnya sih katil lah, keranda, dan ditempatkan di ruang tengah dengan dialasi permadani seadanya. Nah, kebetulan keluarga sudah pada pulang semua. Jadi yang ditugaskan untuk menunggu jenazah nenek sampai besok harinya yang akan dikuburkan itu saya dengan uas saya. Jadi berdua lah. Uas saya juga sebetulnya sudah cukup tua juga, sekitar usia 68 tahun. Akhirnya saya menunggu karena memang dari jarak dari rumah nenek ke tetangga ini cukup jauh dan penduduknya sangat sedikit. Jadi hanya pada saat sore hari aja dia berkunjung, di mana malam hari saya cuma berdua menunggu dengan uas saya. Saya duduk di sebelah keranda nenek yang sedang terbujur, dan uas saya juga menemani saya sambil ngobrol-ngobrol. Singkat cerita, pukul 11 malam, uas saya itu sepertinya gelisah sekali. Gelisah sekali. Terlihat dari raut mukanya, sepertinya ada rasa takut yang menyelimuti dirinya. Tapi mungkin karena dia itu sebagai orang tua, malu untuk mengungkapkan kepada saya. Akhirnya pada saat itu juga uas saya pamit kepada saya. "Idod, saya pamit dulu ya. Saya mau makan karena saya lapar nih, takut emahnya kambuh. Saya mau makan dulu nih di luar ya, sebentar," katanya. Nah, akhirnya saya mengiyakan walaupun dengan berat hati. Karena apa? Saya akan menunggu jenazah nenek itu sendirian di ruang yang besar, rumah yang tua dengan lampu penerangan samar-samar. Ada perasaan takut dalam diri saya waktu itu. Cuma bagaimana kalau saya tinggalkan, takut jenazah nenek di keranda itu ada apa-apa, barangkali ada binatang yang akan merusak, pikir saya. Jadi terpaksa saya mengiyakan. Cuma saya menjawab dengan berat hati kepada uas saya, "Ya sudah, Wak, jangan lama-lama ya," kata saya itu. "Karena apa? Saya sendirian di sini nih, nggak ada temennya." "Enggak aja, sebentar," katanya. Akhirnya uas saya meninggalkan tempat saya untuk mencari makanan. 10 menit saya tunggu, tidak datang. 15 menit, tidak juga pulang. Sampai setengah jam, wah saya kok nggak pulang-pulang, pikir saya. Akhirnya saya merasa bahwa saya ini mau buang air kecil. Ada perasaan takut karena rumah yang sangat besar. Saya sendiri sebetulnya familiar dengan rumah itu karena saya tinggal semenjak SD, SMP di situ. Nah, SMA-nya saya ikut orang tua. Tapi setelah saya lama tidak meninggalin rumah itu, sepertinya perasaan asing menghinggapin lagi pikiran saya terhadap situasi rumah itu. Karena posisi sudah tidak kuat buang air kecil, akhirnya saya menuju belakang. Kebetulan WC tempat buang air kecil dan air besar itu ada di ujung belakang. Jadi saya harus melewati 4 kamar yang besar-besar karena ruangannya cukup luas. Jadi ada perasaan rasanya ini jauh sekali rasanya. Cuma bagaimana, sudah tidak kuat lagi. Akhirnya saya menuju ke arah belakang, ke arah WC, karena saya juga paham tempatnya.
Baru beberapa langkah setelah saya melewatin kamar pertama, kebetulan di depan kamar itu ada kursi goyang yang biasa ditempatin nenek pada saat santai. Saya terperanjat waktu itu. Ternyata di kursi goyang itu ada seorang laki-laki, cuma usianya sudah tua ya, sekitar ya di angka 60-an lah. Rasanya saya tidak mengenal dia. Ada perasaan aneh dalam diri saya. Siapa ya? Jangan-jangan ini keluarga yang datang dari jauh. Cuma saya perhatikan dari sore tadi sepertinya sudah tidak ada orang, pikir saya tuh. Namun saya menatap terus kondisi ini. Sepertinya saya tidak begitu mengenal, tidak begitu mengenal sekali wajah-wajah yang duduk di kursi goyang itu. Namun sepertinya orang yang sedang duduk di kursi goyang itu sepertinya tidak memperhatikan saya. Dia asik dengan posisi duduknya, dengan menggoyang-goyangkan kursinya ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Sempat juga saya mau bertanya, namun tiba-tiba buduk-buduk saya ini berdiri. Akhirnya saya batalkan. Sudahlah, saya lewatin saja. Saya lewatin orang yang sepertinya saya tidak kenal itu, pikir saya. Karena apa sih? Pertama, barangkali saudara yang memang akan menginap di situ. Mungkin saudara jauh kayak yang saya tidak kenal, pikir saya. Walaupun dalam perasaan hati kecil agak aneh juga. Setelah saya melewatin orang yang duduk di kursi goyang itu, saya melewatin kamar yang kedua, ketiga, dan keempat ya. Akhirnya saya dengan rasa tidak nyaman, rasa ketakutan, bulu kunduk merinding, akhirnya saya buang air kecil. Baru saja saya keluar dari kamar kecil, saya dikagetkan lagi. Ternyata di situ duduk juga dua orang. Yang ini perempuan, sepertinya cukup tua juga. Sosok perempuan yang sedang duduk di kursi yang kursi kayu. Waktu itu ada kursi kayu di situ tempat duduk-duduk, dan satunya seorang anak kecil. Juga saya tidak kenal itu. Akhirnya saya kaget, terperanjat dengan berbagai benak pikiran yang ada dalam pikiran saya. Ini siapa? Ada perasaan takut, perasaan penasaran. Cuma sepertinya dia sama. Dia juga sepertinya tidak peduli ada saya. Tatapannya juga tidak ke saya. Jadi saya yang menatap dia. Saya perhatikan wajahnya, sepertinya mirip-mirip dengan nenek saya. Ada kemiripan. Cuma saya tidak tahulah siapa itu. Apalagi yang anak kecil itu. Dia memainkan bonekanya, dan dia tidak bersuara apapun. Cepat-cepat saya lewatin dia agar saya menuju lagi ke keranda nenek ya. Akhirnya saya nyampe di ruang tengah di tempat nenek. Alhamdulillah uas saya sudah datang di situ. Akhirnya terpaksa saya ngomong kepada uas saya, "Wak, kok lama sekali makan sampai berjam-jam? Saya kan sendirian di sini." "Oh, jadi Deido takut ya?" "Ya jelas walah ya takut," kata saya tuh. "Rumah sebesar ini apalagi menungguin jenazah nenek. Takut Wak," gitu. "Wah, harus ada di sini." Akhirnya sempat juga saya mau menanyakan kondisi-kondisi yang saya alami kepada uas saya ini. Cuma saya urungkan lagi. Karena apa? Semakin saya bertanya, semakin takut kondisi-kondisi itu. Jadi akhirnya itu saya simpan sendiri. Biarlah nanti saya akan tanyakan pada saat kondisi-kondisinya sudah normal, sudah dalam keadaan biasa gitu.
Nah, karena ini kondisi kita darurat, menunggu pagi hari agar nenek itu bisa dimakamkan. Jadi saya urungkan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benak saya itu. Sepertinya menunggu pagi hari itu rasanya lama sekali. Seolah-olah bertahun-tahun. Pengen rasanya cepet-cepet matahari itu terbit, agar siksaan, perasaan takut itu selesai. Namun mau dikata apa, waktu berjalan begitu lama sekali. Saya akhirnya karena ngantuk saya tidur, juga tidak bisa, termasuk uas saya. Sama sebetulnya dalam perasaan uas saya juga memahami. Mungkin uas saya juga memahami perasaan saya, betapa takutnya itu. Nah, sekitar pukul 5 sore, di mana adzan subuh berkumandang, akhirnya saya sholat dengan uas saya sebagai imam di situ, sholat subuh. Setelah itu kemudian saya kembali menanyakan ke uas saya, "Wak, gimana nih pemakaman, sudah disiapkan enggak? Karena besok sudah beberapa jam lagi kan pemakaman sudah mau dimulai. Udah dipesan tempat pemakaman, ada di suatu pemakaman keluarga katanya sih. Cuma ini tadi saya barusan dapat informasi," kata uas saya tuh, "itu tolong jenazah almarhumah nenek kamu itu harus diukur dulu panjangnya." Kaget juga saya harus mengukur tinggi panjangnya jenazah emas saya. Tapi ya terpaksa lah, karena itu juga emas saya. Suka nggak suka saya memberanikan diri. Saya membuka keranda dibantu dengan uas saya. Dibukalah keranda itu, tutupnya. Kemudian terlihatlah jenazah emas saya masih tertutup dengan kain. Mukanya tertutup dengan kain tapi kalau sekarang namanya. Akhirnya dengan gemetar saya mengambil tali rapia yang sudah disediain. Kemudian saya pegang posisi kepala, uas saya menarik ke arah bagian ujung kaki untuk memastikan berapa tingginya, agar pemakaman yang digali itu bisa disesuaikan dengan jenazahnya. Setelah didapat ya, dengan agak takut juga sebetulnya, karena baru pertama sekali saya mengalami hal-hal seperti itu, walaupun ini nenek saya sendiri. Setelah didapat berapa panjang mayat nenek saya, kemudian saya tutup lagi. Sepertinya menunggu jam-jam 9 yang sudah diputuskan untuk dimakamkan sambil menunggu keluarga yang lain, itu rasanya lama sekali. Setelah saya mengukur, kemudian kembali, saya ini kebelet, istilahnya saya mau buang air lagi. Terpaksa saya izin ke uas saya, "Wak, saya mau ke belakang dulu nih ya, sebentar nih. Tolong antar sih, Wak." Uas saya ketawa, Idon, kamu segitu aja takut. Kamu kan pernah tinggal di sini." "Iya sih, Wak. Cuma kan udah lama saya juga nggak tinggal di sini, ikut ke orang tua. Ini anggap aja rumah kamu," kata dia. "Kan waktu udah mulai agak ada matahari, udah jam 5 lebih. Sudahlah, kamu sendiri aja, biar saya di sini nunggu. Nanti ada utusan yang dari makam itu datang ke sini menginformasikan mengenai kuburan," kata dia. Akhirnya terpaksa, karena pengalaman pada malam hari yang berjalan sebelumnya, saya dihadapkan hal-hal seperti itu. Kembali perasaan takut itu muncul dalam benak saya. Akhirnya dengan berdoa lah saya membaca sebisa saya, terpaksa daripada saya ya kencing di celana, akhirnya saya ke belakang ke arah WC.
Dan alhamdulillah kursi goyang yang tadi malam itu ada seseorang yang menduduki tidak ada sekarang. Kemudian saya melewatin kamar yang kedua, di situ juga duduk pada malam harinya seorang perempuan yang tua bersama anak kecil, juga tidak ada. Alhamdulillah. Setelah selesai dari WC saya kembali terburu-buru. Namun anehnya, di dinding kamar luar itu yang tadinya tidak ada foto, ternyata saya melihat sepertinya ada foto gambar seseorang. Jadi seseorang laki-laki dengan perempuan. Saya perhatikan, kok ada foto? Pikir saya, uas saya lah yang nyimpen di situ untuk mengenang emas saya yang meninggal. Mungkin dipajang lah fotonya mendadak biar anak-anaknya atau tamu-tamu lain itu tahu. Saya perhatikan karena ngelihat foto itu masih hitam putih, foto-foto seperti di zaman Belanda. Saya lihat ternyata yang sedang berdiri ini suaminya, sedangkan yang duduk ini emas saya. Jadi ada foto berdua, nenek saya bersama suaminya di saat muda. Saya perhatikan betapa istilahnya cantik nenek saya, dan kakek saya juga betapa ganteng ya. Ngelihat posisinya, saya teringat ternyata orang yang duduk di kursi goyang itu mirip sekali dengan kakek saya yang sudah meninggal. Karena saya tidak paham muka kakek saya, karena pada saat dia meninggal saya itu masih kecil, sekitar usia 6 tahunan. Jadi lupa sekali wajahnya. Tapi setelah saya melihat foto yang ada di dinding, sepertinya ada kemiripan. Jadi saya punya kesimpulan dalam pikiran saya, yang duduk di kursi goyang ini sepertinya kakek saya yang sudah meninggal. Kembali rasa ketakutan muncul. Kok bisa orang yang sudah meninggal kok hadir di rumah ini, pikir saya. Setelah foto yang pertama saya amatin, ada lagi foto yang kedua. Nah, di situ foto bersama keluarganya. Jadi nenek dengan adik-adiknya dan kakak-kakaknya. Saya perhatikan lagi, berjumlah 5 orang. Ada ibu bapaknya, berarti uyut saya. Saya perhatikan, ternyata dari 5 orang perempuan itu saya juga mengenal, sepertinya orang yang pernah saya lihat pada malam hari duduk bersama anak kecil. Ada kemiripan. Kembali bulu kuduk saya merinding. Kok bisa begini, kata itu. Sedangkan yang anak kecil saya tidak tahu itu siapa. Setelah saya melihat foto, agak paham juga. Ternyata yang hadir, yang saya jumpain pada saat malam hari ini, orang-orangnya masih satu keluarga. Setelah itu saya buru-buru berkemas kembali ke ruang tengah, menemuin uas saya yang memang kebetulan sedang wiridan mendoakan nenek saya. Akhirnya saya bergabung di belakangnya, kembalilah saya mengikuti doa-doa dari uas saya ini. Pengen rasanya saya menanyakan sesuatu misteri yang ada di ruang tengah dan kamar-kamar yang terpajang foto-foto itu. Berikut juga orang-orang yang duduk di kursi goyang maupun di kursi kayu. Namun kembali saya urungkan karena apa? Kondisinya tidak memungkinkan karena uas saya itu sedang asik membaca doa. Akhirnya saya mengikuti dari belakang. Sampailah pukul 6 itu menjelang. Langit sudah mulai terang. Beberapa orang sudah hadir ke tempat saya, ke tempat kediaman nenek saya. Merasa hati ini agak tegar. Hilanglah ketakutan yang selama 1 malam ini saya selalu dihantuin. Berikut juga
keluarga-keluarga lain, maka banyaklah berkumpul. Kursi-kursi sudah disiapkan, kemudian tenda dibikin walaupun sederhana, yang rencananya akan dikebumikan pada pukul 9 pagi. Dan alhamdulillah beberapa bibi saya, jadi anak dari nenek saya, berikut yang lain-lainnya dari luar kota juga hadir. Akhirnya kita saling bersalaman, ada yang menangis di situ. Demikian juga suara-suara yang dari keluarganya begitu haru, terlarut dalam kesedihan, mungkin mengenang masa-masa dia kecil dengan nenek saya ini. Singkat cerita, setelah keluarga kumpul pukul 9, akhirnya nenek dikebumikan. Saya juga dengan ayah saya, ibu saya ikut ke pemakaman. Alhamdulillah semuanya lancar-lancar saja. Namun hari-hari berikutnya, kewajiban saya ini untuk membenahi rumah nenek ini, karena sekarang sudah tidak ada penghuninya. Karena rumah ini demikian besar, tidak terurus, karena bagaimana mau diurus, nenek sudah tua. Akhirnya terpaksalah saya akan istilahnya membenahi semua, kerja bakti lah sebelum saya berangkat ke Jogja. Pagi-pagi sekali setelah 1 hari penguburan, saya datang ke situ sendirian. Yang tadinya saya janji dengan uas saya juga mau bareng-bareng lah membenahin rumah itu. Tapi setelah uas saya tungguin, jam 7 tidak datang, jam 8 tidak datang, akhirnya yaudahlah saya sendirian berbenah. Saya menyapu dari ujung ke ujung, kemudian membersihkan dengan kain pel, berikut cairan-cairan pembersih. Nah, kembali saya terkenang pada saat saya melihat foto waktu itu. Teringat sekali. Saya coba untuk memperhatikan kembali foto yang ada di dinding luar kamar yang pertama. Saya perhatikan, ternyata tidak ada foto itu. Kaget saya itu. Lah, waktu itu saya melihat, sekarang mau tidak ada. Berkecamuk dalam pikiran saya. Timbul rasa ketakutan saya lagi, muncul lagi. Padahal waktu itu pagi hari sekitar pukul 9. Namun ya bagaimanalah, pikir saya, mungkin uas saya sudah memasukkan lagi foto-foto itu karena semua keluarga dan pemakaman sudah selesai, pikir saya. Ya sudah, saya positive thinking saja. Akhirnya saya membereskan sampai ke ruangan kamar nenek yang begitu awut-awutan. Nah, saya semua benahin, kasur-kasur saya keluarin untuk dibersihkan lagi. Barulah jam 10 uas saya datang. Uas saya datang, katanya badannya capek-capek, sakit. Baru sekarang. Ya sudahlah, Wak, nggak apa-apa, kata saya. Ini udah beres semua, kata saya. Sekarang gini aja, Wak, ngobrol-ngobrol aja lah. Uang nggak usah kerja, udah beres semua, kata situ. Akhirnya kita ngobrol di ruang tamu sambil saya bikinin kopi kesukaan uas saya. Saya bikin kopi, ngobrol-ngobrol. Saya baru tanya ke Wak, Wak, kalau foto yang di situ tuh Wak yang masang ya, katanya. Yang itu di dinding ini sebelahnya tamu ada kamar pertama di luar. Enggak, kata uas saya. Kayak nggak ada kerjaan aja. Saya kan sibuk ngurusin jenazah kakek nenek kamu. Boro-boro izin foto. Saya waktu itu lihat foto, Wak, di situ. Lah, kamu aja pikirannya yang enggak. Betul, kata situ. Bahkan nih, Wak, ya, saya mau tanya. Saya melihat sosok waktu itu di kursi goyang itu ada orang. Pada saat malam hari, uangnya nggak ada sih, kata situ. Pada saat mau kencing. Nah, foto itu seorang laki-laki yang usianya sekitar ya 68-an lah, saya lihat sekitar 60 lebih. Dan sosoknya ada dalam foto itu. Kalau saya lihat foto, kan saya ngelihat yang perempuannya saya apal. Itu kakek nenek saya. Berarti yang satunya kakek saya.
Wah, saya hanya ketawa. Mungkin sepertinya saya menghayal. Tapi dia juga berpikir, kalau memang Idod itu tidak tahu mengenai orang sosok yang di kursi goyang itu, kenapa dia bisa menafsirkan bahwa ini suaminya nenek? Akhirnya uas saya membuka. Betul, Dod. Cuma foto yang ada nenek dan kakek kamu itu sebetulnya masih ada di ruangan, nggak pernah ditempel. Cuma kok kamu bisa tahu sih gambarannya? Ya itu karena saya ngelihatnya di dinding. Ayo kita lihat di kamar, pasti ada. Dulu saya, kata uas saya, dulu saya yang membikinkan foto ini ke tukang foto. Akhirnya kita mencari-cari, masuk ke ruangan nenek. Ternyata ada di dalam lemari. Setelah dibersihkan dari debu-debu, saya kaget. Apa yang saya lihat persis sama dengan foto yang terpampang di dinding itu. Timbul perasaan saya, ini kok bisa begini ya, Wak? Kata itu. Yang satunya lagi dibongkar-bongkar, ada lagi foto keluarga itu yang nenek saya berserta adik-adik dan kakak-kakaknya. Nah ini nih, Wak, yang perempuan ini saya lihat nih, Wak. Waktu itu dia duduk di sana. Aduh, Idod sih pikirannya yang enggak. Mungkin karena kamu saking takutnya jadi berpikiran enggak, kata uas saya. Ya itulah, Wak, saya tuh waktu malam itu takutnya seperti itu. Tapi kan saya nggak berhayal kan, Wak, nggak berhayal, kata itu. Buktinya di fotonya ada, kata itu. Wah, saya diam terpaku. Mungkin dia mengenang kembali masa-masa saat masih muda. Nah, setelah saya berbincang-bincang, dia akhirnya berkata kepada saya, Idod, sekarang gimana? Mau nempatin dulu di sini tah sampai nanti kalau masuk kuliah baru Idod pergi lagi ke Jogja. Wah, Wak, maaf, punten pisan. Saya gak berani tidur di sini, bukan apa-apa. Udahlah, saya tidur di ruang tua sendiri aja lah. Nanti kosong di sini. Ya biar besoknya kalau saya beres-beres, saya pagi datang lagi. Udah Uwa aja yang tidur di sini, kata itu. Uwa hanya mesem, mungkin dia juga takut seperti saya. Dan akhirnya Uwa bercerita mengenai rumah tua ini memang dari dulu penuh dengan misteri, kata Uwa sih. Ya Kang Idod, di sini dulu banyak misteri. Yaitu nenek kamu aja yang punya keberanian lebih hingga sampai akhir hayatnya dia menempatin ini. Saya sendiri nih, wah kamu, saya nggak berani. Bahkan kejadian-kejadian ini di sini banyak hal-hal yang mistis. Ya salah satunya banyak orang-orang yang meninggal itu hadir dari dulu nih. Ya mungkin juga nenek kamu itu di saat dia meninggal, nah kakeknya itu seperti menjemput, datang, yaitu juga dengan izin Allah, kata uas saya. Mungkin yang itu juga adik-adiknya, dia juga hadir untuk menjemput kedatangan nenek kamu. Kembali saya ada perasaan sedih, ada perasaan takut, bercampur baur lah dalam diri saya ini. Ya sudah walah, kalau memang Uwa memahami hal-hal kondisi isi rumah ini seperti itu, akhirnya saya kan gak penasaran, Wak. Jadi sebetulnya di keluarga kita itu kalau ada yang meninggal tuh pasti ruh-ruh yang sebelumnya itu akan berkunjung, mungkin semacam menyambut lah. Tak itu juga dengan izin Allah ya, Wak, ya pastilah, kata situ. Tanpa izin Allah ya tidak bisa. Jadi itu kondisi-kondisi yang memang di keluarga ibu kamu dan adik-adiknya tuh gak berani. Karena apa? Dia kan tidak memahami hal-hal yang seperti itu. Sepertinya dia hanya orang pekerja biasa. Jadi dia tidak mau mengambil resiko tidur di rumah sini dengan memikirkan banyak-banyak misteri yang memang
akan memacu adrenalin, memacu rasa ketakutan yang terus-menerus, maka keluar dari rumah ini kan lebih nyaman, dia bisa berkonsentrasi untuk pekerjaannya. Kalau di sini pasti disibukkan dengan hal-hal seperti itu, kata Wak saya. Jadi rumah ini gimana, Wak? Sayang sekali ya rumah sudah besar ini ditinggalkan. Bahkan kalau Wak tahu saya cari rumah sekamar aja di Jogja, itu saya kos dengan uang yang cukup banyak. Nah, di sini ada rumah kosong, nggak ada yang nempatin. Wah, saya ketawa saja. Sudahlah, Idot, kamu konsentrasi aja kuliah. Udah nggak usah mikirin yang lain-lain. Kan kasihan orang tuamu memberikan dana yang begitu banyak. Tiap bulannya, tiap tahunnya selesaikan. Nggak usah mikirin yang lain-lain. Ya, Wak, insya Allah lah. Saya juga ini hanya ingin mengetahui, karena sesuatu yang saya lihat itu bukan kehendak saya, itu muncul dengan sendirinya, Wak. Jadi itulah mungkin yang saya alami, di mana saya menungguin keadaan meninggalnya nenek di rumah tua yang memang banyak dengan misteri. Tapi walaupun bagaimana, rumah itu adalah bagian dari saya, bagian dari orang tua saya, dan bagian dari nenek saya. Mudah-mudahan cerita ini akan membawa hikmah yang baik bagi sobat melihat malam. Walaupun seangker apapun rumah itu, tapi ada kesan-kesan yang mendalam dari leluhur kita. Demikianlah cerita ini, kisah yang saya alami ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.